Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib ayuhat tullab, ya tullab as-saff at-tasi', kaifa halukum jami'an. Ya, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka secara online, ya. Namun terlebih dahulu kita harus mensyukuri nikmat Allah yang lebih besar dari nikmat kesehatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya berdasarkan pemahaman para sahabat as-salaf as-salih. Salawat beriring salam kita haturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, di pagi hari ini ya kita nggak akan ada lagi materi, kan udah Ustaz sampaikan juga kemarin ya. Ini tinggal pengulangan materi yang udah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun sebelumnya Ustaz ingin sedikit membahas tentang ujian praktek kemarin ya. Ujian praktek kemarin masih ada beberapa, walaupun nggak banyak ya, ada beberapa kesalahan dalam menjawab ya. Terutama ketika menjawab maf'ul li ajlihi. Kemarin apa aja pertanyaannya? Maf'ul li ajlihi dan apa kemarin satu lagi? Maf'ul. Ada yang ingat? Oh, hal. Taib. Hal. Nah, hal, apa itu hal kemarin? Coba Ustaz mau tanya-tanya dulu. Yang speakernya masih dimatikan, coba diaktifkan dulu ya. Ini nggak ada di apa kan? Coba dihidupkan dulu speakernya. Ustadz mau tanya dulu contoh sama Siddiqul Arifi. Hadir? Ada orangnya, Arif? Ada Siddiqul Arifi? Iya. Arif, apa itu hal, Arif? Iya, apa itu hal? Enggak, definisinya aja dulu. Iya. Apa itu hal? Ringkasnya apa? Coba bacakan. Iya, bacakan. Udah. Arif, jumpa belum bukunya Arif? Udah. Nanti aja. Ini banyak makan waktu. Ustaz mau tanya dulu sama yang lain. Coba Ikrom, ada Ikrom? Iya, Ikrom, apa itu hal Ikrom? Hah? Iya, kalau artinya keadaan itu artinya hal. Yang Ustaz mau tanya di sini, definisinya itu apa dia hal itu? Kata yang menunjukkan keadaan. Ada yang bisa melengkapi nggak kira-kira? Kalau ada, nanti dapat nilai tambahan nih. Ada yang bisa jawab? Oke, nggak ada ya. Oke, saya ingatkan dulu. Hal itu, ingat nih definisinya. Isim. Jadi isim dia ya. Udah, Ustaz tutup dulu. Isim, yang nggak tahu nih coba ditulis dulu. Isim, nakiroh, mansub. Isim, nakiroh, mansub. Yang menunjukkan
keadaan. Dilakukannya suatu perbuatan. Nah, ya. Jadi antum kalau mau jawab dengan benar, ya, apa itu hal dalam Al-Qur'an? Pertama kali antum harus tahu apa itu hal. Kalau antum nggak tahu apa itu hal, ya nanti bakalan susah jawabannya. Dari definisi awalnya aja hal itu dia harus isim, nakiroh, mansub. Jadi kalau ada jawaban selain ini maka jawabannya salah. Contoh misalnya ya, dia menggunakan yang ada kata karenanya, afwan. Dia menggunakan yang selain dari hal yang sama-sama mansub juga. Ya. Misalnya qara'tu kitaban, misalnya ini contohnya aja. Ini kitaban di sini walaupun dia mansub tapi dia hal atau bukan? Siapa yang bisa jawab? Jadi apa dia kalau bukan hal di sini? Maf'ul bih. Jadi enggak semua yang mansub itu dia hal. Contoh misalnya kalau Ustadz bilang misalnya inna Muhammadan mujtahidun. Muhammadan di situ mansub atau majrur atau majzum atau yang lain? Mansub atau enggak di situ? Mansub, tapi dia di situ jadi apa? Inna Muhammadan mujtahidun. Isim inna. Nah, khobar innanya mujtahidun. Jadi enggak semua yang mansub itu bisa langsung antum katakan dia hal. Jadi dalam bahasa Arab itu yang mansub-mansub itu banyak. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ul bihi, ada maf'ul li ajlihi. Macam dia. Jadi enggak kayak gitu. Hal dan maf'ul li ajlihi dua-duanya sama-sama mansub. Nah, itu tadi kita udah masuk definisi hal. Nah, kalau maf'ul li ajlihi, siapa yang bisa ngasih definisinya? Maf'ul li ajlihi itu apa? Nah, udah. Kalau nggak ada yang jawab, Ustadz yang jawab. Antum tinggal dengarkan aja. Maf'ul li ajlihi itu sama dia isim, nakiroh, mansub, ya, yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan atau alasan mengapa perbuatan itu dilakukan. Nah, dia mansub juga. Jadi antum harus bisa membedakan isim-isim mansub tersebut, apakah dia maf'ul bih, apakah dia isim inna, atau dia khobar kana, atau dia nanti maf'ul mutlak, maf'ul li ajlihi, dan maf'ul yang lain-lain. Di situ makanya Ustadz mau, siapa yang ngomong nih barusan? Oke. Maf'ul li ajlihi ini enggak usah, ini antum ingat, boleh juga antum tulis, tapi ini enggak apa ya, Ustaz enggak bacakan dalam bahasa Arab. Yang penting antum tahu aja dulu maf'ul li ajlihi itu apa. Maf'ul li ajlihi itu pertama isim, ingat dulu kata kuncinya. Isim. Jadi kalau dia bukan isim, mustahil dia maf'ul li ajlihi. Ya, isim nakiroh. Udah? Kemudian mansub yang menjelaskan sebab buka kurung alasan ya, yang menjelaskan sebab atau alasan dilakukannya suatu perbuatan. Dilakukannya suatu perbuatan. Nah, nih Ustaz mau buat contoh dulu ya. Ustaz mau buat contoh. Misalnya Ustadz buat kalimat kayak gini, ya, yang bisa jawab ini nanti Ustadz kasih nilai tambahannya, ya. Coba antum dengarkan bagus-bagus. Contoh misalnya Ustadz bilang kayak gini, misalnya Ustadz buat kalimat kayak gini ya, Zahabtu ilal madrasati
Raqibal jawalati. Zahabtu ilal madrasati raqibal jawalati. Di situ raqiban al jawalati atau raqiban al jawalata juga boleh. Di situ apa di situ yang ada di situ? Jenis raqibannya di situ kan mansub dia itu kan? Dia ini masuk dalam kategori apa? Hal, bagus. Zahabtu, iya. Iya, zahabtu ilal madrasati raqiban al jawalati. Nah, ya. Nah, kalau kalimat yang kedua nih, contoh misalnya Ustadz buat kalimat shallaitu khosyatan lillah. Coba selain siapa? Barusan jawab tadi? Siapa? Antum namanya? Zakwan. Coba selain Zakwan dulu. Shallaitu khosyatan lillahi. Maf'ul li ajli. Siapa yang jawab pertama tadi? Ya udah ya. Oke. Shallaitu khosyatan lillahi. Ya. Oke. Jadi dari kedua kalimat tadi, itulah contoh dari cara membedakan antara hal dan maf'ul li ajlihi. Makanya antum harus tahu dulu definisi dari kedua hal tersebut, baru antum bisa jawab dengan benar. Contoh dalam Al-Qur'an, kemarin ada yang menuliskan contoh dari maf'ul li ajlihi hal ya. Menjawab hal itu dengan ayat Al-Qur'an, lau anzalna hadzal Qur'an 'alal jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya ini jawaban hal. Ini benar. Nah, jadi untuk menjawab yang benar itu antum harus tahu dulu membedakan apa itu hal dan apa itu maf'ul li ajlihi. Baru jawaban antum benar, karena enggak semua yang mansub itu persis antum bisa jawab dia sebagai hal atau antum bisa jawab dia sebagai maf'ul li ajlihi. Oke. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan antum ya. Nah, sekarang ini sesi tanya jawab ya. Bagi yang kira-kira masih ada yang belum paham dengan yang Ustadz ajarkan dari mulai semester pertama masuk sampai ini udah mau selesai semester 1, boleh ditanyakan selama masih ada waktu yang tersisa. Yang mau tanya silakan tanya langsung atau bisa dari chat. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan Ustadz buka. Iya, sama-sama isim nakirah. Ya, siapa yang nanya barusan tuh? Zakwan. Siapa? Arif. Oke, ini ada yang nanya. Farhan. Ya, ini kita Ustadz bacakan dulu. Ustadz, pengertian hal apa itu tadi Ustadz? Oke. Dengarkan lagi yang belum nyatat ya. Hal adalah ya isim nakiroh mansub. Isim nakiroh itu artinya nggak ada alif lam. Nanti jangan ada yang bingung lagi apa itu nakiroh. Nakiroh itu tidak pakai alif lam. Catat yang belum tahu. Ya. Isim nakiroh. Isim itu apa? Jangan ada yang nggak tahu lagi isim. Udah kelas 9 nih, bikin malu. Ya, jadi isim, oke, nggak apa-apa, Ustaz jelasin. Mungkin ada yang nggak tahu. Isim itu kata benda. Ya. Nah, kemudian nakiro itu nggak pakai alif lam. Mansub yang dia ditandai biasanya tanda aslinya itu fathah atau fathatain. Ya. Kemudian yang menunjukkan keadaan dilakukannya suatu perbuatan. Oke. Jelas nih Farhan ya, insyaallah ya. Iya, oke. Ini ada lagi yang masuk dari Abdul Aziz Al-Asari.
Ustadz, pengertian jamak muzakkar salim sama contohnya apa Ustadz? Oke. Jamak muzakkar salim itu jamak untuk laki-laki. Jamak untuk laki-laki, ya. Nah, cara membuat jamak muzakkar salim ini antum tambahkan waw dan nun dalam kondisi rofa, atau antum tambahkan ya dan nun ketika dalam kondisi nasab atau dalam kondisi jar atau dalam kondisi majrur ataupun mansub. Contoh ya, contoh. Ini yang belum tahu diingat nih. Al muslimuna. Nah, itu kalau dia mufrad kan al muslimu. Kalau dia dirubah jadi jamak muzakkar salim al muslimuna. Kalau dia marfu. Kalau dia mansub al muslimina atau majrur al muslimina. Nah, kapan dia marfu atau majrur? Nah, itu nanti pertanyaan lain ya. Yang penting antum udah tahu jamak muzakkar salim itu jamak untuk laki-laki. Ditandai dengan waw dan nun atau ya dan nun. Paham nih? Iya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan tanya atau dari chat juga boleh. Udah paham semua materi yang saya sampaikan nih kira-kira? Kayak misalnya, Insyaallah ya. Taib. Senang Ustaz dengarnya kalau insyaallah semua udah tahu. Yang belum tahu silakan bertanya kalau ada yang mau ditanya. Iya, Rifa Faik. Ada yang mau ditanya Rifa Faik? Iya, saya tengok dia goyang-goyang kepala soalnya ya kan. Makanya saya tanya dia tadi. Mungkin dia udah paham, makanya goyang-goyang kepala dia. Oke, yang lain ada yang mau tanya silakan. Ini ada dari Farhan lagi. Kalau cara mengi'rabkan gimana Ustadz? Gini aja gampangnya. Kalau i'rab, perhatikan ya. I'rab yang Ustadz minta itu nggak usah yang sulit-sulit. Yang penting antum tahu aja dulu. Contoh misalnya kalau Ustadz bikin kayak gini. Al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Siapa yang bisa menjelaskan ke Ustadz di sini? Gimana cara ngi'rabnya itu? Al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Ada yang bisa? Aurik, pakai lobenya Aurik. Ya, gampang aja, yang gampang aja. Al-mudarris apa? Yashrahu apa? Ad-darsa apa? Siapa yang jawab barusan tadi? Ya, oke. Siapa yang jawab? Coba tulis dulu jawab di chat nih. Siapa yang jawab tadi barusan? Ikram, oke. Jangan kecil kali suaranya Ikram, nggak dengar Ustaz. Oke, Ikram, coba al-mudarrisu mubtada, yashrahu fi'il. Kalau ada mubtada harus ada apa? Khobar. Mana khobarnya di situ? Tapi dia fa'il. Tapi dia fi'il. Gimana itu? Iya. Jadi cara mengi'rabnya ya, al-mudarrisu mubtada, yashrahu ya, fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah ya, wal jumlah al-fi'liyah yashrahu min fi'lin wa fa'ilin fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Tapi itu enggak usah panjang-panjang. Nanti jadi bisa antum bikin jawaban yashrahunya itu ya, fi'il mudhari garis miring khobar. Nah, yang ringkas kayak gitu aja, enggak usah kayak Ustadz barusan tadi jelaskan ya. Jadi al-mudarrisu contohnya di situ mubtada. Yashrahu fi'il mudhari garis miring khobarul mubtada. Baru ad-darsa. Ad-darsa di sini jadinya apa? Maf'ul bihi. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya?
Ya. Kalau nggak ada yang mau ditanya ini tinggal Ustaz tutup aja karena ini kita udah nggak ada materi lagi. Silakan yang masih mau bertanya mesti Ustaz tunggu ya. Oke, coba kita lihat-lihat lagi siapa. Coba speakernya dihidupkan dulu. Speakernya dihidupkan. Jangan ada yang dimatikan nih. Kindi, Faros, siapa lagi nih? Bintang, Fathi. Ya. Coba dihidupkan lagi yang lain. Yang belum saya sebutkan namanya dihidupkan dulu. Coba Ustaz mau tanya-tanya dulu. Ibrahim Yakub hadir nggak? Hadir. Ibrahim, coba Ustadz mau antum buat kalimat yang di situ ada inna. Coba kalimat yang ada innanya. Coba buat kalimatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Oke. Innal insana khuliqa halu'a. Coba i'rabkan dulu. Ada yang bisa ngirabkan enggak? Oke. Inna, coba tengok cara ngirabnya. Inna harfu nasbin wa taukidin. Artinya apa? Huruf yang menasobkan dan menegaskan. Inna. Al insana isim inna. Iya. Ya, khuliqa. Ya, kalau khuliqa, kira-kira kalau Ustaz jelasin ini ada yang enggak paham enggak? Maf'ul, fi'il majhul. Ada yang ingat enggak fi'il majhul? Fi'il majhul. Ada yang enggak ingat? Ada yang ingat enggak fi'il majhul? Ya. Makanya buat contohnya yang gampang aja ya. Oke, kalau Ustaz tanya, kalau di situ inna kemudian al insananya di situ dia jadi isim inna. Mana khobar innanya di situ? Di kalimat yang tadi, innal insana khuliqa halu'a. Mana khobar innanya? Khobar inna barisnya apa? Ustaz mau tanya dulu. Khobar inna barisnya apa? Ayo. Kan kalau inna dia kan masuk sama mubtada dan khobar. Ya, mubtadanya tadi berubah jadi isim inna, khobarnya berubah jadi khobar inna. Oke, di sini paham ya? Nah, baris isim inna mansub. Nah, khobar dari isim inna itu marfu. Nah, sekarang khobar innanya mana yang marfu? Saya tanya dulu di situ. Khuliqa, qaf barisnya di situ apa? Fathah atau dhammah? Fathah. Berarti marfu apa enggak dia? Enggak. Jadi mana khobarnya? Halu'a. Halu'a barisnya apa di situ? Makanya antum buat contohnya itu enggak usah yang susah-susah ya. Khuliqa di situ, khuliqa halu'a itu sebenarnya kalau dia dibuat menjadi mudah ya, innal insana makhluqun halu'un, itu sebenarnya. Nah, jadi makhluqun halu'un di situ itu yang dia menjadi khobar inna. Cuma khobarnya di sini dibuat dalam bentuk fi'il, bukan mansub, afwan. Fi'il ya, madhi majhul. Nah, halu'a di situ ya, di situ dia menjadi hal.
Makanya buat contoh itu yang antum buat yang tahu mudah aja. Jangan yang susah. Nah, coba siapa yang bisa membuat contoh yang mudah aja? Yang tadi nanti jadi susah. Nah, khuliqa halu'a itu nanti kalau dari segi i'rab dia baru menjadi khobar inna fi mahalli raf'in. Nah, itu dia ya. Oke, ini kayaknya waktunya udah hampir habis ya. Kayaknya kalau diperpanjang nanti ini rekamannya jadi nggak bagus ya. Nah, silakan yang masih ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ustadz melalui nomor pribadi Ustadz. Ya. Nah, saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.